Cintai kekuranganmu, selalu bersedia bahagiakanmu, apapun terjadi. Hola. Caranya. Dan saya yakin kalau semua teman-teman yang ada di sini nanti tahu caranya, 1 miliar sebulan itu angka yang sangat mungkin sekali. Alhamdulillah sehat. Iya, iya. Oke, baik teman-teman sekalian, inilah Mas Adi Yulianto ya. Jadi tadi teman-teman bisa lihat bahwa beliau latar belakangnya adalah dulu seorang mantan mekanik dan kemudian beliau mulai mengenal bisnis jaringan, ya kemudian berproses dalam sebuah bisnis jaringan sampai bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tadi teman-teman bisa lihat mendapatkan reward sebuah mobil BMW, kemudian bisa jalan-jalan ke luar negeri dan banyak pengalaman beliau dan hari ini beliau ada di AWM dan tentu saja ya dalam perjalanan di AWM akhirnya beliau juga bisa menerima reward yang paling kecil di AWM yaitu mobil 100 juta ya. Namun ternyata itu adalah sebuah raihan yang luar biasa karena AWM juga masih berumur masih seumur jagung dan nanti kita akan tanya ya, tanya-tanya kepada Mas Adi bagaimana strategi beliau ya. Oke, Mas Adi, silakan boleh cerita sedikit latar belakang Iya, Mas Adi, masa kecil dan sebagainya, boleh biar kenal teman-teman. Silakan. masa kecil ya seperti umumnya anak desa, Pak Jun. Tapi Ya, ya. langsung saja setelah lulus sempat Hmm, kerja di salah satu BUMN di oke. Jakarta, Wika sebagai mekanik. Waktu Aha. itu tahun 2004 mulai Hmm, kenal dengan produk yang basicnya madu-madu, yang konon oke. katanya minum minum itu bisa dapat jaguar gitu kan. Mulai Wes, termotivasi, ya, mulai ya, pengen tahu. Cuman ya. waktu itu belum aktif banget, hanya minum Hmm, konsumsi produknya. oke, Singkat oke. cerita tahun 2006 Hmm, mulai kenal dengan perusahaan dari Cina waktu itu, hmm, terus ketemu dengan orang-orang yang belajar network langsung dari Amerika, di ya. situ mulai termotivasi, terus Hmm, mulai mendapatkan angka-angka yang kalau hmm, dari bicara salary itu jauh lebih besar daripada gaji saya waktu itu, sehingga saya hmm. memutuskan resign. Oh, luar Nah, biasa singkat ya. cerita, Hmm, hmm, Singkat cerita ketika dapat reward ke Cina dengan hmm, pertumbuhan jaringan sangat luar biasa dengan kerja hmm, keras waktu itu karena katanya hmm, kalau kerja itu harus hmm, kerja keras harus bisa sukses tapi hmm, ternyata sepulang dari Cina beberapa minggu hmm, hmm. sepulang dari sana omset hilang. Oh, oke, oke. Ya. Nah, Tapi, ternyata hmm, reward yang saya dapatkan perjalanan ke Cina waktu itu hanya dengan kerja keras saya hmm. jualan, Mbak Jen. Oh, oke. Jualan, begitu saya dapat tur pulang-pulang nggak ada omset, bonus hilang. Jadi nggak Hmm, ada kebanggaan karena memang dapat jalan-jalan, tapi hmm. setelah pulang dari sana nggak punya uang. Oh, Nah, di oke. situ akhirnya mulai ketemu dengan guru yang Hmm, mengatakan kalau Anda ingin sukses di dunia bisnis jaringan, ya hmm. harus tahu ilmunya. Ya. Jadi banyak orang yang mendapatkan konsep bisnis network, yaitu bagaimana kita bekerja itu
membangun pipa dengan Hmm. tujuan ketika pipanya terbentuk mengalirkan Hmm. air, gitu kan. Oke. Nah, tetapi banyak dari teman-teman saya waktu itu dan termasuk saya ketika masuk dunia network tujuannya untuk memiliki pipa di mana pipa nanti bisa mengalirkan air, tapi ketika bekerja bukan membangun pipa, tapi Hmm. membawa ember. Oh, oke. Nah, Ya, sehingga ya. ketika tidak bisa membawa ember, airnya nggak dapat, Pak Jun. Ya, ya, ya. Itu. Oke, Jadi, mungkin pelan-pelan Mas Adi, pelan-pelan. Jadi gini, teman-teman mungkin hmm, tidak semua sudah pernah tahu mengenai cerita pipa dan ember ya Mas Adi ya. Jadi artinya ya, mungkin kita berikan anu dulu sedikit preview buat teman-teman gitu loh. Yang dimaksudkan Mas Adi tadi mengenai pipa dan ember teman-teman sekalian ya. Jadi artinya memang seseorang seperti Mas Adi itu bergabung dalam bisnis jaringan karena memang beliau ingin punya penghasilan yang mengalir seperti air yang mengalir dalam pipa. Ya, seperti kisah pipa dan embro ya, pipo dan embro ya Mas Adi ya. Jadi iya, betul. ada orang di desa yang awalnya bersusah payah membangun jaringan pipa ya untuk mengalirkan air dari puncak gunung ke desanya, tapi ada satu orang lagi yang berbeda yaitu Embro, dia tidak membuat saluran pipa tapi dia membawa ember dari puncak gunung ke desanya. Nah, ternyata terbukti memang cara kerja Pipo yang membuat jaringan pipa ternyata berhasil membuat dia bisa mengalirkan air terus-menerus dan dia mendapatkan income dari situ secara terus-menerus gitu ya. Beda dengan Embro ya. Jadi Embro akhirnya Iya, tidak bisa dapat income terus-menerus karena dia mulai sakit-sakitan, mulai tua dan seterusnya. Gitu ya Mas Adi ya. Itu kisah Pipo betul. dan Embro karena ternyata banyak orang yang tidak Iya. tahu tuh Mas kisah Pipo dan Embro Mas. Jadi perlu saya preview sedikit ya. Oke, lanjut Mas, lanjut. Ya, jadi tahun 2008 mulai ketemu dengan salah satu muridnya John Robert Power dari Amerika, pendirinya Network 21. Hmm. Terus setelah itu ketemu dengan beberapa networker yang mereka mengatakan kalau kamu ingin mendapatkan passive income, ya harus betul-betul membangun pipa. Jangan Hmm. membawa ember. Kalau kamu terus bekerja membawa ember, Ya, ya nggak mungkin pipa akan terbangun. Di situ ya. mulai belajar Hmm. tekniknya. Hmm. Nah, sampai tahun 2010, Hmm. waktu itu dengan seluruh tim saya ada Ya. ribuan, Pak, jaringan itu. Oke, ya. Ribuan. Kalau Hmm. kita bicara pipa, pipanya banyak. Ya. Hmm. Nah, waktu itu sudah pernah mendapatkan reward juga, jalan-jalan ke Hmm. beberapa negara. Cuman Hmm. kembali lagi, Hmm. ketika saya bekerja harapannya membangun pipa dengan tujuan Hmm. ketika pipanya terbangun airnya mengalir. Hmm. Hmm. Pekerjaan saya di tahun pertama, di tahun Hmm. kedua, di tahun Hmm. ketiga, Hmm. itu pipa yang saya bangun di tahun pertama dan tahun kedua itu tidak mengalir airnya, Pak Jun. Pipanya banyak tapi tidak mengalir airnya. Padahal Oh, kerja saya sudah membangun pipa itu. oke, 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 oke. Kira-kira sebabnya apa itu Ya, Mas ya? Pipa airnya nah tidak akhirnya mengalir. Heeh. akhirnya saya konsultasi lagi Hmm. Hmm. karena saya yakin di situ salah satu guru saya mengatakan kalau Anda ingin cepat sukses tidak harus banyak masuk lubang atau kesalahan, Hmm. belajarlah dari kesalahan orang lain untuk tidak mengulanginya. Konsep network marketing itu bagus. Hmm. Dalam arti kalau kamu ingin jalankan bisnis apapun, jangan Hmm. pernah meninggalkan dua bisnis dasar yang saya berikan atau Hmm. ajarkan. Hmm. Prinsip bisnis yang pertama, Hmm. kamu harus berpikir bagaimana mengatasi waktu kerja kamu yang hanya 24 jam. Semua Hmm. orang di Hmm. dunia ini hanya memiliki waktu 24 jam. Tidak Ya. ada yang bisa kerja 25 atau 26 jam Hmm. kerja. Nah, Hmm. kamu harus berpikir bagaimana bisa memiliki waktu kerja ribuan jam. Gimana Hmm. caranya? Saya nggak ngerti maksudnya waktu itu. Hmm. Ya. Lah, apa yang dimaksud, Pak? Mas Adi asli mana? Kediri. Hmm. Nah, beliau Hmm. mengatakan salah satu rokok yang terbesar di kota Hmm. Kediri, bahkan mungkin di Indonesia saat ini, Hmm. kalau kita bicara salah satu produk itu dijual Hmm. oleh ribuan toko. Kalau dalam sehari toko itu hanya buka 1 jam saja, Hmm. waktu kerja pemiliknya rokok itu sudah ribuan jam. Hmm. Nah, apapun bisnis yang kamu kerjakan harus berpikir bagaimana Hmm. melipat gandakan kerja kamu. Ya. Terus prinsip bisnis yang kedua, Hmm. jangan taruh telurmu di tempat yang sama. Hmm. Karena kalau satu tempat telur itu goyang, pecah Hmm. semua telurmu. Ya. Intinya suruh ekspansi gitu kan. Ya. Ya. Nah, akhirnya tadi ada foto-foto saya keliling Indonesia, mulai Heeh. dari Sumatera mentok ke Medan, Ya. Kalimantan mentok ke Tarakan, dari Sulawesi Hmm. mentok ke kota Manado, Hmm. ke timur sampai ke Papua. Papua itu dari Sorong, Fak-Fak, Kaimana, saya keliling pesawat Hmm. perintis. Saya kerjakan untuk membangun Hmm. tempat
telur yang berbeda-beda dengan Oh, tujuan ketika oke. di salah satu tempat itu terjadi bencana atau apa, bisnis saya Hmm, tidak terpengaruh semua gitu Pak Jun. oke. Nah, alhasil dengan waktu itu saya mendapatkan hasil yang lebih besar lagi seperti yang saya harapkan. Nah, Ya. tapi kembali lagi, ketika pipa yang saya bangun semakin banyak, tempat telurnya juga tidak di satu tempat, tapi di banyak wilayah, bahkan di seluruh Indonesia. Bahkan waktu itu saya sempat mengerjakan di 3 negara. Nah, tapi kembali lagi, tahun 2012, pipa dan tempat telur yang saya bangun begitu banyaknya, tetap tidak bisa mendapatkan passive income, Pak Jun. Oke. Intinya, pipa-pipa yang saya bangun di tahun pertama, kedua, ketiga, itu tidak mengalirkan air. Saya 3 tahun konsultasi lagi. Ada apa? Padahal kerjanya sudah benar. Ya. Dan waktu itu dia mengatakan, Mas, kalau kita di dunia bisnis, itu jam terbang tidak penting. Yang penting itu ketika terbang tinggi atau rendah. Setinggi, selama apapun jam terbang kamu, kalau terbangnya terbang rendah, nggak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal, gitu kan. Guru-guru saya itu pun ternyata kayanya pun bukan dari maksudnya passive income-nya itu bukan dari network. Ya. Jadi mereka pernah mendapatkan uang besar dari network, dibuatkan aset produktif lah yang membuat mereka kaya sampai sekarang. Ya. Nah, tetapi kembali lagi, mereka yang sempat membuat jaringannya besar, itu pun sampai sekarang juga tidak mendapatkan passive income sesuai yang mereka ajarkan ke saya. Ya. Nah, singkat cerita tahun 2012 saya konsultasi lagi. Mas, bisnis network itu tidak salah. Konsepnya sangat benar. Apapun usahanya, siapapun orang kaya di dunia ini, mereka tetap mengerjakan 2 prinsip bisnis dasar tadi. Ya. Permasalahannya bukan di konsepnya. Permasalahannya adalah di pemilihan produknya. Maksudnya apa lagi ini? Timbul pertanyaan dari saya, Pak Jun. Nah, maksudnya gini, kalau kamu menjalankan bisnis di mana konsepnya sudah benar, tapi kalau produknya kurang tepat, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Maksudnya gimana, Pak? Contoh, ketika produk yang kamu pasarkan itu, di mana kalau kita bicara orang yang paling akhir, orang yang paling akhir kategori user, bukan orang yang join duluan atau join belakangan. Yang penting ketika mereka tidak mengembangkan bisnis, itu kategori orang yang terakhir sebagai user. Nah, ketika orang sebagai user produkmu itu harus mengeluarkan budget khusus untuk menjalankan bisnismu, itu tidak akan bisa jangka panjang. Oke, ketika mereka masih termotivasi, masih penasaran untuk merasakan produkmu, ketika mereka mengeluarkan uang lebih besar atau menyiapkan dana khusus untuk menjalankan bisnis itu, atau mengeluarkan budget khusus untuk beli barang itu, dan ketika tidak sesuai ekspektasi, mereka tidak akan terus berlanjut belanja barang itu, beli barang itu. Harapannya ya sesuai promosinya mitra atau kalau kita orientasinya ke bisnis, ambil peluangnya. Nah, ketika kita tidak dapat uang yang kita inginkan, orang itu tidak akan beli barang lagi. Ya. Oke, itu betul, Mas. Terus Betul. gimana caranya, Pak? Gimana caranya untuk bisa mendapatkan orang ketika kita mengembangkan bisnis, orang itu terus belanja walaupun nggak dapat duit? Ya, kamu harus cari produk-produk yang mereka butuhkan. Intinya tanpa bisnismu pun mereka akan beli produk itu. Nah, akhirnya 2012 saya kerjasama dengan salah satu leader yang ada di Jakarta. Beliau sangat tersohor sampai sekarang ya. Nah, akhirnya membuat network itu berbasis minimarket. Dengan harapan ketika orang beli gula, beli beras, beli apa kebutuhan pokok, mereka dapat income. Hanya dengan belanja pintar, hanya dengan mengalihkan uang yang biasanya mereka keluarkan di luar sana, dan dengan pintar dialihkan banyak. Nah, ternyata timbul masalah lagi, Pak Jun. Masalahnya apa? Ya namanya kebutuhan pokok untuk bisa menimbulkan bonus harus memarkup harga untuk mendapatkan poin-poin. Yes, betul. Nah, di situ akhirnya orang tetap memilih belanja di tempat mereka biasa beli, Pak Jun. Ya. Timbul masalah lagi tahun 2012, tahun 2014. 2 tahun akhirnya close. Intinya kita tidak bisa membuat orang beli pasta gigi, beli sabun ke tempat kita walaupun ada poinnya,
Iya, walaupun iya. ada bonusnya, tapi untuk mendapatkan bonus harus markup harga. Halo Pak Jun. Alhamdulillah uang dapat, tapi konsep yang ditawarkan oleh perusahaan network di mana kita bisa bekerja membangun pipa dengan tujuan pipanya terbentuk air yang mengalir itu belum saya dapatkan. Nah, sehingga tahun 2012 saya memutuskan off sebentar, saya membangun konvensional, buat kafe, buat bisnis gerobak. Ternyata nggak mudah juga, Pak Jun. Jadi konvensional itu ternyata semuanya harus dipikirkan sendiri. Ketika ada masalah, solusinya nggak ada partner, nggak ada tempat konsultasi, ternyata juga tidak semudah apa yang kita harapkan. Singkat cerita, akhirnya saya berpikir dan ketemu dengan salah satu teman menawarkan sebuah konsep lagi. Ini Mas, ada konsep yang menarik di mana ketika kita nanti mengembangkan ini, produknya ini kebutuhan pokok, kita tidak perlu memotivasi orang untuk beli barang ini, dan kita bisa menjual barang ini lebih murah atau minimal sama dengan konvensional, tapi kita masih bisa bagi-bagi bonus. Nah, akhirnya mulai tergerak lagi. 2014-15 mulai membangun bisnis lagi, dan alhamdulillah waktu itu terus berkembang, bahkan karena kebutuhannya tuh di tiketing, pulsa, waktu itu omset tiket setelah saya kerjakan 3 tahun, kebetulan alhamdulillah pertumbuhan agen waktu itu atau jaringan setiap bulan di atas 2.000, sehingga di tahun ketiga itu sudah menyentuh 60.000 lebih Pak, jaringan untuk agen tiket dan pulsa. Dan untuk tiketing waktu itu sudah menyentuh omset di atas 1 sampai 2 miliar per hari. Dan karena konsepnya aplikasi, alhamdulillah bisa dinikmati oleh teman-teman Indonesia, bahkan di luar negeri. Waktu itu banyak TKI TKW yang menjadi agen kami, ada 11 atau 12 negara waktu itu. Dan alhamdulillah sangat bisa saya rasakan dari sisi passive income-nya, Pak Jun. Halo Pak Jun, kedengaran ya? Ya, kedengaran. Ya, lanjut. Ya. Dari sisi passive income-nya betul-betul sudah mulai saya rasakan, sudah mulai bisa saya nikmati, omset mulai masuk ratusan juta, bahkan miliaran di tahun ketiga. Di tahun keempat, kelima itu sangat cenderung stabil. Karena kebutuhannya kebutuhan pokok, harganya bisa bersaing dengan pasar, masih bisa bagi-bagi bonus. Waktu itu saya 12 generasi. Betul-betul sesuatu yang saya harapkan itu tercapai. Di mana ketika kita membangun pipa, ketika pipanya terbentuk, airnya betul-betul mengalir, dan uniknya Pak Jun, betul-betul ini real, orang pertama kali yang saya ajak di tahun 2014 sampai nanti endingnya, itu mereka tetap belanja tanpa saya motivasi, tanpa saya harus ajak terus untuk beli produk, karena memang produknya kebutuhan waktu itu. Nah, tapi masalah timbul lagi Pak Jun. Yaitu apa? Dengan omset tim saya, pertumbuhan jaringan di atas 2.000 mitra per bulan, dengan omset per hari di atas 1,2 miliar, itu saya tidak sejahtera, Pak Jun. Jadi penghasilan saya itu tidak lebih 1 juta, 2 juta. Saya mulai berpikir, ini saya yang
paling puncak yang mengembangkan bisnis selaku foundernya ada omset miliaran, tapi penghasilan saya tidak lebih dari 50 juta. Sempat 70 juta juga sempat 60 juta, tapi stabilnya itu tidak sampai 50 juta. Nah, saya mulai berpikir bagaimana dengan mitra-mitra saya yang menengah ke bawah. Mereka sudah punya jaringan itu ribuan, tapi income-nya tidak sampai di angka 5 juta. Nah, akhirnya saya mulai berpikir apa masalahnya. Nah, ternyata untuk bisa mendapatkan produk dengan harga bersaing dengan konvensional dan atau payout-nya tidak bisa besar, Pak Jun. Ya. Singkat cerita, alhasil walaupun omset kita besar, income yang kita dapatkan tidak begitu besar. Tapi saya terlanjur nyaman di situ karena harapan saya itu terpenuhi dan saya dapatkan di situ, yaitu betul-betul pipa yang saya bangun itu mengalirkan air. Singkat cerita, ketika pandemi datang 2019, betul-betul bandara off dan segmen bisnis kami itu tiangnya atau rohnya itu di tiketing yang omsetnya miliaran setiap hari itu betul-betul langsung mandek 100% 2019, sehingga hanya tempo 2 bulan perusahaan PHK massal semua karyawan, CS semua di-off-kan dan perusahaan tutup. Singkat cerita seperti itu. Nah, tapi dari perjalanan hidup saya itu saya bisa menyimpulkan bahwa kalau kita ingin mendapatkan bisnis yang betul-betul ketika kita membangun aset dan di mana ketika ke depan aset terbentuk itu airnya betul-betul mengalir, ada 3 prinsip yang saya dapatkan waktu itu. Pertama, harus kebutuhan pokok, di mana tanpa kita motivasi, tanpa kita suruh orang tetap belanja barang itu. Kedua, itu harus bisa membuat kita merasa untung. Dan yang ketiga, tentunya produk kualitasnya harus bersaing. Nah, tetapi dengan 3 prinsip dasar yang tadi saya dapatkan, belum cukup membuat saya sejahtera. Akhirnya saya berpikir prinsip yang keempat, yaitu payout-nya harus besar. Apa kira-kira sebuah produk ketika kita kembangkan dengan konsep network marketing, harga bersaing, produk berkualitas, dan payout-nya besar untuk bisa membuat kita sejahtera. Setiap penawaran datang silih berganti, 3 syarat itu yang saya ajukan. Bisa membuat kita sejahtera nggak? Oh ya nggak bisa Mas, karena ini payout-nya tidak bisa besar karena harus bersaing dengan konvensional. Oke, saya nggak mau jalankan. Karena dari pengalaman-pengalaman yang saya jalankan hampir 20 tahun tadi, dari tahun 2004 sampai pandemi. Nah, singkat cerita, setiap kali saya mendapatkan peluang, saya menawarkan 3 prinsip. Dan waktu itu saya sempat menjalankan bisnis dengan para komisaris juga. Orientasinya yang penting uang, dan alhamdulillah waktu itu sempat mendapatkan uang yang besar, tapi ya namanya bisnis tidak jangka panjang, akhirnya juga tidak bertahan. Nah, singkat cerita, dari perjalanan itu saya merenungkan mencari sesuatu yang betul-betul ketika nanti kita bekerja, itu tidak masuk lubang-lubang yang tadi saya masukin, Mbak Jun. Betul-betul bagaimana kita bekerja membangun pipa, betul-betul airnya mengalir, betul-betul kita bisa menikmati hasil dari kerja kita. Kalau saya waktu terakhir orientasinya saya bukan uang lagi, karena kebetulan dari kerja-kerja yang kemarin, saya alhamdulillah sudah menyisihkan aset, sudah memiliki aset produktif, sehingga kebutuhan dapur saya aman. Nah, tetapi saya masih penasaran tentang konsep network marketing yang bisa membuat kita kaya cepat, penghasilan melimpah, jam kerja kita bisa ribuan jam, percepatan bisnis sangat luar biasa. Tapi kenapa masalahnya kok selalu berulang lagi seperti itu, seperti itu. Jadi saya sharing dengan banyak teman-teman yang sudah puluhan tahun di dunia network marketing, apa yang mereka alami juga saya alami. Apa yang saya alami ternyata mereka juga alami semua, Pak Jun. Nah, tapi karena mereka itu orientasinya di kebutuhan, mereka tetap harus hidup, setiap ada peluang mereka langsung ambil. Tapi kalau saya enggak, saya tidak mau mengalami hal-hal serupa yang seperti tadi saya ceritakan. Apalagi saya tahu persis ketika nanti saya ngajak orang, orang itu akan mengalami masalah yang saya alami. Saya tidak mau mereka merasakan hal itu. Nah, akhirnya setiap kali saya ditawari bisnis,
prinsip-prinsip tadi yang saya tanyakan. Sehingga ketika ada peluang datang, saya tidak bicara marketing plan, saya tidak bicara bisnis plan. Oke, barangmu ke sini, saya lempar ke pasar. Kalau orang itu mau beli selama 3 bulan berturut-turut tanpa ada bisnisnya dan mereka merasa untung, saya jalankan bisnisnya. Komen statusnya lama nggak kontak kan. Nah, akhirnya Pak Mislan tuh membuat status pupuk waktu itu. Nah, bos, gimana? Baguskah produknya? Saya tidak tanya baguskah bisnisnya, tidak. Karena bisnis itu ketika kita jalankan pasti ada hasil. Nah, tapi kembali lagi, masalah yang timbul nanti akan datang nggak kalau tanpa kriteria-kriteria yang tadi saya sebutkan. Sehingga saya tanya, bos, gimana produknya? Bagus. Oh, alhamdulillah bos, sekarang saya sudah ada proyek dengan salah satu perusahaan top kopi suppliernya Starbucks. Loh, maksudnya gimana? Saya sudah kerjasama dengan para petani di Kintamani Bali, itu kontrak kopi. Loh, mereka mau pakai pupuk itu? Mau mas. Loh, apa alasan mereka mau pakai pupuk itu? Pertama, hasilnya bagus mas. Tapi hasil itu didapatkan mereka setelah beberapa bulan pakai pupuk ini. Tapi yang paling membuat mereka mau bertahan, untuk mau bertahan sampai mendapatkan hasil bagus, keuntungan pertama mereka bisa mendapatkan biaya pupuk jauh lebih murah daripada tempat mereka biasa beli. Loh, betulkah ini? Saya langsung tanya seperti itu. Oh, iya, betul seperti itu. Nah, akhirnya saya mulai merasa penasaran karena apa yang saya harapkan itu ada clue, yaitu pertanyaan saya, produknya harus bersaing dengan konvensional, dari sisi kualitas, dari sisi harga, tetapi yang paling penting yang belum saya tanyakan itu payout-nya bisa membuat saya sejahtera atau enggak, gitu kan waktu itu. Tapi nothing tulus, saya nggak tanyakan itu dulu, saya tanyakan produknya dulu. Oke, coba produknya seperti apa? Saya ingin mendalami produknya. Nah, singkat cerita, pada awal tahun berapa itu waktu kita ketemu di Malang, ada Pak Didi acara di Malang itu. Nah, saya banyak konsultasi dengan Pak Didi. Nah, kebetulan waktu itu saya ya di sini mungkin beliaunya juga hadir, ada salah satu tim saya dari Jambi yaitu Pak Sudiono. Beliaunya mempraktekkan di Jambi. Jadi pertama memang keuntungan untuk petani itu di awal walaupun belum langsung mendapatkan hasil yang signifikan atau hasil panen yang meningkat, tapi keuntungan yang langsung dirasakan petani itu mereka bisa mendapatkan biaya pemupukan jauh lebih murah daripada konvensional. Karena kalau di luar Jawa atau di korporat atau perusahaan itu tidak ada subsidi, Pak Jun. Sehingga dipastikan pupuk Kornas itu jauh lebih murah daripada pupuk konvensional. Nah, singkat cerita, setelah dipakai 3 bulan, itu pelepah itu mulai membuka. Jadi teksturnya mulai lunak. Biasanya orang yang manen atau yang ngegrek itu 2 hektar itu pasti ngasah pisau, tapi di sini sampai 2-3 kali panen tidak ngasah pisau. Nah, dengan kelenturan tekstur dari pelepah itu akhirnya membuka dan itu yang membuat pertumbuhan sawit tidak tergenjat oleh pelepah sehingga lebih bulat, lebih besar. Nah, di bulan ke-6 itu mulai mikroba, cacing-cacing mulai hidup dan itu menandakan kegemburan tanah sudah mulai bagus sehingga penjalaran akar sudah mulai, akar serabut mudah menjalar dan penyerapan nutrisi maksimal. Nah, di situ rata-rata peningkatan para petani hasil panennya itu rata-rata di kurang lebih 500 kilo per 1 hektarnya. Nah, kalau sawit 2000 kali 500 kilo berarti ada penambahan 1 juta per 1 hektar. Jadi itu yang membuat saya mulai penasaran untuk tanyakan konsep bisnisnya. Karena ini betul-betul sudah sesuai dengan kriteria saya, produknya bersaing dengan konvensional dari sisi harga dan dari sisi kualitas, dan yang paling penting ada bisnisnya yang bisa membuat kita kaya. Akhirnya saya mulai mencoba ke petani-petani yang ada di Jawa, dan ternyata apa yang dialami oleh Pak Sudiono dan tim di Jawi itu juga dialami oleh beberapa tanaman yang saya observasi di Pulau Jawa, mulai dari lahan tada hujan di pegunungan, mulai lahan yang kerendam laut di pinggir pantai seperti Lamongan, Gresik, dan lahan-lahan yang normal di mana perairannya lancar. Nah, di situ rata-rata
memang saya tidak promosi pupuk Pornas langsung mengatakan ke petani kalau pakai pupuk ini hasilnya panen langsung bagus, saya nggak mengatakan hal itu. Saya cuma mengatakan, Pak, kalau pakai pupuk Pornas, keuntungan Bapak pertama yang bisa Bapak rasakan nanti, bisa mendapatkan biaya pemupukan minimal sama dengan biaya pupuk konvensional. Karena kalau di Jawa kan masih ada pupuk subsidi, Pak Jun. Nah, saya mengatakan minimal sama. Nah, tetapi keuntungannya ketika Bapak nanti menggunakan pupuk ini di bulan ketiga, di bulan kesuburan tanah mulai berbeda, pH tanahnya sudah mulai bagus, dan panennya mulai meningkat. Apalagi kalau 1 tahun, itu bisa dipastikan dengan pemupukan yang lebih rendah dosisnya, itu biaya panennya sudah bisa meningkat. Karena kembali lagi, ketika jadi tanahnya sudah gembur, yang awalnya teksturnya itu pori-porinya kecil tidak bisa menyimpan air, tetapi dengan tanah tekstur yang gembur itu bisa menyerap air, disitulah tidak terjadi lagi ketika tidak kena air, mereka tetap bisa mengambil nutrisi. Karena menurut formulator, nutrisi yang ada di pupuk itu hanya bisa diserap oleh tanaman dalam bentuk cairan. Nah, di situ kadang-kadang untuk lahan-lahan yang tak ada hujan seperti di pegunungan, ketika tidak ada hujan, ya tanaman apapun gersang. Tapi dengan tekstur yang pori-porinya sudah bagus karena gembur, mikroba cacingnya keluar, itu bisa menyerap atau menyimpan air. Nah, dari situ petani sudah mulai bisa merasakan. Dan pesan saya, Pak Jun, yang membuat saya semakin semangat jalankan bisnis ini, orang pertama kali petani yang saya tawarkan pupuk ini, sampai 1,5 tahun ini tetap belanja pupuk Pornas. Jadi intinya apa? Mereka seorang petani yang tidak ada orientasi bisnis, mereka tidak ada harapan lebih selain beli pupuk. Dalam 1 tahun itu mereka tetap beli pupuk terus. Nah, saya berpikir, wah, ini yang betul-betul membuat ketika kita membangun pipa nanti, pipanya itu betul-betul mengalirkan air. Ya. Itu. Nah, akhirnya saya mulai mendalami marketing plan. Marketing plan-nya seperti apa? Nah, setelah Pak Mislan bedah, ternyata luar biasa. Payout-nya itu hampir 60%. Gitu loh. Oke, sebentar dulu Mas Adi. Mungkin sebelum lanjut, saya mau ada beberapa pertanyaan dulu nih Mas Adi ya. Oke. Jadi tadi saya mengatakan di bisnis-bisnis yang lalu memang saya keliling mulai dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, membangun bisnis saya tentunya di bisnis-bisnis yang lalu. Nah, dari kontak person yang saya miliki, saya gali mereka siapa yang basicnya itu ke pertanian, gitu loh Pak Jun. Nah, salah satunya Pak Sudiono itu memang basicnya pertanian dan mereka banyak bersentuh langsung dengan para petani. Nah, memang tidak semuanya orang mau ikut. Bahkan kalau kita bicara segmen bisnis saya dulu itu adalah aplikasi. Dan aplikasi cenderung di kota-kota dari hotel ke hotel, Pak Jun. Jadi saya dan tim saya 99% itu ya nyaris nggak pernah nyemplung ke pertanian atau sawah. Karena memang basicnya aplikasi. Nah, tapi alhamdulillah ada beberapa orang yang ada background-nya di situ. Nah, itu yang pertama kalau untuk pengembangan saya punya mitra di Kalimantan, punya mitra di Jambi, punya mitra di beberapa kota, itu memang dari bisa dikatakan daftar nama yang dulu-dulu saya gali siapa yang kira-kira punya background ini. Dan saya berpikir seperti ini Pak Jun, setelah saya mendalami marketing plan, saya tidak mengatakan bisnis ini harus banyak orang mau, banyak minat atau tidak minat. Karena jujur Pak Jun, basic saya dulu di Surabaya, di kota-kota ke Jakarta mengembangkan bisnis karena agen tiket atau aplikasi, saya hanya mengembangkan ke kota-kota yang ada bandaranya. Sehingga nyaris saya tidak pernah masuk kampung, tidak pernah masuk desa, dan tidak tahu di sana ada lahan atau tidak. Sehingga untuk di pupuk ini saya sangat tidak mudah menjalankan waktu itu. Nah, tetapi ketika melihat marketing plan-nya, Pak Jun, ketika melihat marketing plan-nya, saya mengatakan oke, untuk bisa kaya di Pornas ini kita tidak harus membuat sebuah bisnis yang membuat semua orang mau menjalankan. Karena 99% daftar nama yang saya miliki ketika saya presentasi, mereka mengatakan, bos, aku ini di kota, nggak pernah ketemu petani, tak jual kemana barangmu? 99%, Pak Jun. Ya, oke. Terus. Nah, akhirnya begitu saya bedah marketing plan dan saya survei luasan lahan, Pornas itu kalau kita bicara rata-rata, kalau perkebunan atau untuk tanaman jangka panjang atau tahunan, itu pemupukannya kalau kita buat 1 bulan sekali, dengan ilustrasi 1 hektar itu perlu 1 kotak atau 1 box,
Berarti kalau kita punya 2000 hektar, 1000 kiri, 1000 kanan, berarti ada 2000 box, ada 1000 kiri, 1000 kanan. Itu kalau dibagi 4, itu ada kalau dibagi 18, itu kita sudah mendapatkan income bonus pasangannya saja. Itu sudah kisaran, kemarin saya hitung, kisaran, sorry, saya lupa hitung-hitungannya. Jadi kalau 10.000 kita sudah mendapatkan income 125 jutaan. Kalau 1000 hektar kita sudah punya income kisaran 12 jutaan. Nah, saya tanya ke Pak Sudiono, Pak Sudiono, kalau di Jambi itu satu kampung rata-rata ada lahan berapa? Tuh. Kalau di sini satu kampung, Pak, lahan sawit itu kisaran ada 5.000 hektar minimal, bisa lebih. Nah, sedangkan saya survei di Jawa itu rata-rata kampung-kampung di satu desa itu ada 2.000 sampai 3.000 hektar. Nah, berarti untuk mendapatkan income katakan 12 juta itu sebenarnya kita nggak perlu keluar dari satu desa. Kalau kita ingin income 125 juta, itu kita tidak perlu keluar dari lebih dari 10 desa. Nah, sedangkan di Jambi ada 4 juta hektar. Nah, sedangkan di sini hanya dengan 10.000 hektar saja kita sudah punya income 125 juta. Nah, akhirnya saya mulai observasi atau uji coba di Jawa. Nah, ternyata tidak sesuai dengan yang saya harapkan, Pak Jun. Dengan hitung-hitungan tadi, kalau di Jambi 1 hektar 1 kotak, berarti kalau kita punya 1000 hektar, kita sudah punya income, sorry, saya pastikan dulu angkanya ya. Rasakan harga Pornas jauh lebih murah lagi. Kan hanya 250 kan hitung-hitungannya, Pak Jun. Ya. Nah, ternyata setelah saya ke Jawa, perilaku pemupukannya beda, Pak Jun. Kalau untuk tanaman jangka panjang, mereka memang pemupukannya 1 bulan sekali. Tapi kalau untuk di Jawa, apalagi masuk ke sayur, saya punya mitra di daerah Blitar, itu awalnya kenanya dari, ini mungkin nanti teman-teman juga bisa buat trik juga ketika merasa tidak memiliki pasar, pasarnya mana. Jadi salah satu mitra saya itu nongkrong di pasar sayur, Pak Jur. Yeah. Nongkrong di pasar sayur, akhirnya setiap ada tengkulak datang, mereka cerita tentang pupuk. Nah, tengkulak itu ternyata di kampung-kampung itu untuk menstabilkan stok mereka, mereka membiayai petani. Mulai dari pupuk, mulai dari bibit, itu mereka biayai, tujuannya biar ketika panen dia jual mereka, untuk mereka bisa konsisten setor ke pasar sayur. Nah, dengan cerita itu, akhirnya mulai nyoba. Nah, ternyata perilaku sayur itu pemupukannya bukan 1 bulan sekali, tapi seminggu sekali, Pak Jun. Nah, alhasil dengan sama-sama 1000 hektar itu income yang kita bisa dapatkan bukan 25 juta, tapi 100 juta, karena 4 kali lipat. Itu, Pak Jun. Oke. Mantap ya. Ternyata lebih banyak ya untuk hortikultura ya. Jadi di luar ekspektasi saya sampaikan dengan teman-teman yang di Jambi, di mana 1 hektar perlu 1 kotak, berarti kalau 1000 hektar perlu 1000 kotak, 1000 hektar kiri, 1000 hektar kanan, kita punya income 25 juta. Tapi ternyata begitu kita praktekkan di dunia persawahan atau pertanian, di mana budaya mereka, apalagi kalau kentang, itu bisa nyemprotnya seminggu 2 kali. Itu, Pak Jun. Iya. Ternyata itu bisa melipat gandakan income kita. Jadi buat teman-teman yang di Jawa juga tidak perlu jiut nyalinya. Wah, kalau di Kalimantan, kalau di Sumatera lahan kan ada jutaan hektar. Kalau di Jawa kan tidak sebesar mereka. Memang betul. Di Jawa ini lahannya tidak seluas di Sumatera, tapi kebutuhannya 4 kali lipat daripada lahan yang ada di Sumatera dan Kalimantan, Pak Jun. Oke. Ya, tadi kita dapat satu hal yang menarik dari Mas Adi, dari pertanyaan saya tadi. Ternyata Mas Adi memang ternyata tidak perlu turun langsung ya, Mas ya, untuk bisa mendapatkan tim di sana yang bisa diajak bekerja sama ya, Mas ya. Betul ya, Mas ya? Kalau saya boleh ambil kesimpulan ya. Ya, jadi artinya kata kuncinya Mas Adi mencoba menggali daftar namanya, mencoba menemukan orang yang tepat, yang memang konsen di bidang itu dan memang tertarik di bidang itu, baru dicoba lakukan pendekatan. Dan ternyata teman-teman tadi dengar sendiri bahwa Mas Adi tidak secara langsung turun ke sana, ya kan, melakukan demplot misalnya gitu ya. Mas Adi tidak lakukan itu kan, Mas ya.
Jadi Mas Adi Tidak. melakukannya dari jarak jauh gitu ya, untuk memberi keyakinan kepada mereka dan akhirnya mereka mau mencoba dan menerapkan Pornas. Kan begitu ya Mas ya? Kalau saya boleh ambil Ya. kesimpulan ya Mas ya? Sebenarnya gini Pak Jun. Jadi Ya. dari apa-apa yang saya jalani, kita, seberapa hebat kita, seberapa pintar kita, tapi seberapa bagus kualitas barang yang kita miliki. Apalagi kalau kita bicara pupuk. Saya punya mitra yang betul-betul kalau kita bicara, mereka gagap, nggak bisa cerita seperti kami-kami seperti ini. Tetapi ada omset. Tuh, ternyata apa Pak Jun? Ketika mereka aplikasikan kepada tanamannya, ketika tanamannya bagus, tanpa mereka cerita, tanamannya itu berbicara kepada orang-orang Pak Jun. Akhirnya orang-orang yang melihat kondisi tanamannya, mereka tanya pakai apa kok bisa seperti ini. Itu keluar biasanya Hmm. pupuk. Jadi nanti teman-teman yang ada di sini, ketika kita nanti mengembangkan bisnis, mungkin di awalnya berat. Tapi ketika nanti teman-teman di sini banyak sharing, yang penting sharing aja ke banyak orang, selling-selling Hmm. pasti terjadi nantinya. Karena apa? Hmm. Ketika nanti tujuannya memperbanyak orang melakukan uji coba, ketika mereka melakukan uji coba, saya sih kalau kita bicara produk baju, saya tidak pernah menanam petani langsung beli ambil banyak. Contohnya saya kebetulan dengan teman-teman ada yang via online juga ya, seperti Pak Suli itu via online mereka melalui digital marketing. Kebetulan basic dia juga digital marketing. Dengan digital marketing rata-rata mereka bisa ambil paling-paling orang beli 1-2 kotak. Jadi satu putih, satu kuning, atau satu serbuk, satu cair. Dan itu mereka tidak menyarankan untuk langsung dipakai 1 hektar habis selesai enggak. Jadi satu putih, satu kuning itu dijadikan satu-satu tangki, dipupuk untuk 10 hektar, 10 pohon. Jadi betul-betul 2 kotak putih dan kuning itu disuruh aplikasi sampai habis ke 10 pohon. Gitu, Pak Jen. Oke. Jadi kami tidak berusaha meyakinkan orang dengan mulut kita yang berbusa-busa enggak. Jadi mereka hanya coba 2 kotak, satu putih, satu kuning diaplikasikan untuk 10 pohon sampai habis. Itu sudah berpuluh-puluh pakai. Jadi seminggu sekali suruh pakai selama 2 bulan. Setelah itu baru 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Tapi ketika 10 pohon tadi di treatment pakai 2 itu, syukur-syukur mereka mau ambil Portnas soil ya untuk di awal. Mereka di treatment berpuluh-puluh pakai itu. 10 pohon itu akan membuat pohon-pohon yang lainnya iri, Pak Jen. Oke. Itu prinsipnya. Ya. Jadi kadang-kadang cepat beli lagi. Akhirnya ketika mereka beli 4, ya sudah kira ketika mereka melihat tidak ada perubahan terhadap tanamannya, mereka akan sulit untuk beli. Tapi kalau mereka beli sedikit, tapi dikonsistenkan ke 10 atau 20 pohon, yang penting berulang menunjukkan perbedaan. Ya. Nah, di situ petani sudah mulai bahwa tanaman-tanaman yang lainnya tuh iri terhadap tanaman tadi. Oke. Gitu aja. Sip, mantap. 3 tahun bahkan selamanya. Nah, Pornas ini bisa membuat kita memiliki Ya. bisa ini bisa banyak petani ketika tanam tanaman itu tidak menyiapkan budget untuk beli pupuk. Nanam berdoa kepada Tuhan mudah-mudahan tanamnya Ya. nah, itu nanam dia tidak punya beli mereka berat yang dimana Ya. PR kita bagaimana membuat petani ini mau mencoba kita, dan kalau kita pastinya betul-betul nanti bisa menikmati yang ketika nenek moyang kita tebang hutan, bahkan bisa diwariskan pada anak cucu kita dengan kondisi yang sangat sehat. Itu yang paling. Tapi pertanyaan bagaimana bisa membuat petani mau bertahan?
buat tetap menggunakan porins. Nah, jadi kembali lagi ke teknik kita memasarkan. Seperti saya memasarkan, saya memang tidak langsung mengatakan bahwa ketika pakai pupuk ini BIM Salabim langsung mendapatkan hasil yang Iya, betul, betul, betul. Oke, oke, oke. Luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Saya yakin teman-teman tadi udah dengar bahwa ternyata rahasia daripada Mas Adi ini adalah 80% daripada jaringan beliau itu adalah pengguna produk, ya kan? Dan tadi teman-teman bisa dengar bagaimana caranya beliau mengajak jaringannya itu untuk mulai menggunakan produk. Jadi pada intinya adalah beliau tidak pernah bicara mengenai panen yang berlimpah atau bahkan bicara bisnis mungkin ya. Mungkin tidak di awal Mas Adi ini cerita kepada teman-temannya. Nah, terus promosikan. Hmm. Setelah kondisi tanah bagus. Hmm. Oke. Hmm. Iya. Oke. Oke, oke, oke. Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Iya, iya, iya. Tapi yang luar biasanya kan memang karena pupuk ini produk yang dibutuhkan ya Mas Adi ya. Artinya tanpa ada Pornas pun sebenarnya mereka beli pupuk juga kan, tapi dengan adanya Pornas harganya lebih murah gitu ya. Sehingga akhirnya mereka mau gitu ya.